Rasulullah SAW dari Madinah, terlebih setelah adanya provokasi dari sebagian kabilah Arab. Perang Khaybar dimenangkan oleh pihak Islam, dan kaum Yahudi Khaybar diusir dari tempat tersebut. Keberanian dan kegagahan Ali bin Abi Thalib yang berhasil menaklukkan sebagian benteng Khaybar merupakan kunci penting dalam kemenangan yang dicapai kaum muslimin. Next, Mas Fadri. Wilayah Khaybar saat ini berada di 160 km arah utara kota Madinah, tepatnya di ujung jalur arah ke Syam, Jalan Tabuk. Pusat Khaybar adalah kota di Syuraif. Wilayah Khaybar meliputi kawasan pertanian subur yang berada di daerah bebatuan yang terletak pada ketinggian 854 meter di atas permukaan laut. Khaybar memiliki lembah besar, air, lahan, pertanian, dan penduduk yang banyak. Penghasilan terbesar daerah ini didapat dari kurma yang memang sejak itu terkenal keunggulannya. Mayoritas penduduk Khaybar berasal dari kabilah Anzah. Mereka tinggal di desa Syuraif dan daerah sekitar lembah Khoras. Adapun latar belakang perang Khaybar. Pada tahun keempat Hijriah atau 625 Masehi, setelah Rasulullah SAW mengusir kaum Yahudi Bani Nadir dari Madinah karena berkhianat, sebagian mereka diantaranya yaitu Huyai bin Akhtab, Salam bin Abi al-Haqiq, dan Kinanah bin Rabi'. Pada bulan Sa'ban tahun ke-6 Hijriah atau 627 Masehi, ketika mendengar bahwa kabilah Bani Sa'ad bin Bakar, salah satu kabilah Arab yang ada di sekitar Khaybar, telah bersatu untuk membantu kaum Yahudi Khaybar, Rasulullah SAW mengutus Imam Ali radhiyallahu an bersama sejumlah membangun serangan ke tempat mereka yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib mampu memporak-porandakan musuh dan pihak muslimin berhasil menyita harta benda mereka. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Abdullah bin Atik bersama pasukannya berhasil membunuh Salam bin Abi al-Haqiq karena terbukti berbuat kerusakan atau membuat suatu masalah dengan membentuk kelompok-kelompok untuk melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Di masa itu juga Rasulullah SAW menugaskan Abdullah bin Rawaha pergi ke Khaybar untuk mengecek situasi dan kondisi kaum Yahudi. Jalannya perang Khaybar. Awal pertempuran, di hari pertama pertempuran, 50 pihak Islam mengalami luka-luka. Setelah 7 hari 7 malam, Rasulullah menjadi rajih sebagai pangkalannya. Setiap hari, beliau selalu menyertai kaum muslimin bertempur menghadapi Yahudi. Pada malam ke-6, seorang Yahudi bernama Sama, warga Nuhat, menemui Rasulullah. Dia meminta perlindungan kepada kaum muslimin dan bersedia menunjukkan arah menuju benteng. Yang kedua, penaklukan benteng Naim. Diceritakan bahwa benteng Naim merupakan benteng pertahanan Khaybar pertama yang berhasil dikuasai oleh Rasulullah. Benteng ini memiliki banyak rintangan berlapis yang harus ditembus. Untuk dapat menggempurnya, Rasulullah SAW menerjunkan segenap barisan pasukannya menghadapi orang Yahudi. Itu Yahudi menghujani kaum muslimin dengan anak panah. Guna melindungi Rasulullah, para prajurit Islam memberikan bendera putih kepada 2 orang dari pihak Muhajirin. Menurut
sebagian riwayat ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Ishaq, dan juga ada yang mengatakan mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian kepada seorang dari pihak Ansor, begini, menurut sebagian riwayat dari pihak Muhajirin yaitu Ibnu Ishaq, dan juga bendera tersebut diberikan kepada dari pihak Ansor. Namun sayangnya masing-masing dari mereka gagal mengemban tugas. Rasulullah SAW bersabda, besok akan kuserahkan panji kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mencintainya. Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya. Yang ketiga, proses terjadinya perang Khaybar yaitu dengan terbunuhnya Haris, saudara Marhab. Kemudian setelah Haris terbunuh, maka terbunuh juga yaitu Marhab, saudara dari Haris itu tadi. Selanjutnya, penaklukan Benteng Qomus. Benteng Qomus merupakan benteng terbesar, terkokoh, dan terkuat di Khaybar. Rasulullah SAW telah menyerahkan panji kemenangan kepada Imam Ali radhiyallahu an. Begitu Imam Ali radhiyallahu an berhasil membunuh Marhab, dengan mudah benteng tersebut berhasil dikuasai. Selanjutnya, pengepungan dan penaklukan benteng Nudhat. Di Nudhat juga terdapat benteng Sa'ad bin Mu'ad. Di dalamnya terdapat persediaan bahan makanan, ternak, barang-barang kebutuhan, dan 500 prajurit. Kaum muslimin mengepung benteng Nudhat dan bertempur selama 10 hari. Ketika mereka, terlebih orang-orang dari kabilah Bani Islam, menjadi lemah karena lapar, Rasulullah memohon kepada Allah supaya menganugerahkan kemenangan atas benteng terbesar dan terkaya itu kepada kaum muslimin. Yang terakhir, yaitu ketenangan kaum muslimin dan perpindahan pangkalan. Penduduk Nudhat merupakan Yahudi paling berani di Khaybar. Setelah menaklukkan benteng Nudhat, pihak Islam lebih merasa tenang dalam menghadapi peperangan dan gerilya dari pihak Yahudi. Rasul memerintahkan untuk memindahkan pangkalan militer yang ada di Roji ke tempat semula, yaitu Manzilah. Setelah perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, adapun ada beberapa rentetan lagi yang terjadi setelah perang Khaybar. Yang pertama, permohonan damai dari pihak Yahudi. Yang kedua, pihak dari orang-orang muslim merampas harta benda dari orang-orang Yahudi. Yang ketiga, yaitu pihak penerima dari ghanimah. Yang pertama, permohonan damai dari pihak Yahudi. Setelah Yahudi mengalami kekalahan dari orang-orang muslim, maka pihak Yahudi meminta damai kepada Rasulullah SAW. Setelah benteng Nizar, yaitu tempat terakhir berlangsungnya pertempuran di Khaybar, begitu benteng ini dikuasai oleh orang-orang muslim, semua pengungsi Yahudi yang berasal dari benteng Nudhat dan Shak kembali melarikan diri ke benteng lainnya, di antaranya ke benteng Qomus, Watih, dan Salalim. Mereka menutup seluruh gerbang yang ada. Melihat itu, Rasulullah memutuskan untuk menggunakan ketapel besar. Setelah terkepung selama 14 hari kira-kiranya, akhirnya pihak Yahudi merasa putus harapan. Mereka mengajukan perdamaian kepada Rasulullah SAW. Kinanah, yaitu Kinanah bin Abi Huqaid, pimpinan benteng Salalim. Meski sangat mahir memanah, dia memerintahkan anak buahnya untuk membidik anak panah. Sejenak kemudian dia bersama beberapa orang Yahudi dari benteng Khutaibah mengadakan perdamaian dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menerimanya dan menjamin keselamatan mereka. Sedangkan mereka kaum Yahudi menyerahkan harta, emas, perak, dan baju perang mereka kepada pihak kaum muslimin. Dan Salalim adalah benteng Khaybar terakhir yang berhasil ditaklukkan oleh orang-orang muslim. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Moderator.
Baik, terima kasih atas penyampaiannya Mas Aif Ali Yasin. Selanjutnya akan dipaparkan materi oleh saudara kita Muhammad Fadli Al-Mahfud. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya berdenging ya? Ya, Mas. Baik, materi yang maaf ya suaranya berdenging. Baik, materi yang saya akan presentasikan yaitu adalah materi kedua dan materi ketiga. Materi kedua yaitu penaklukan Mekah dan materi ketiga adalah Perang Hunain. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi penaklukan Mekah. Fathu Mekah atau penaklukan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Sebab utamanya yaitu datang dari kaum Quraisy sendiri, di mana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada mereka. Orang-orang dari Bani Bakr meminta bantuan personil dan senjata kepada para pemimpin Quraisy untuk menyerang orang-orang Bani Khuza'ah yang mereka itu merupakan sekutu dari orang-orang muslim. Kafir Quraisy ikut membantu Bani Bakr. Padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah pada Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Bani Khuza'ah telah bergabung dengan Nabi Muhammad dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam. Sedangkan Bani Bakar bergabung dengan musyrikin Quraisy. Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu. Tetapi Rasulullah menolak. Abu Sufyan pun pulang dengan tangan kosong. Selain itu, hukuman mati juga ditetapkan atas 17 orang Mekah atas kejahatan mereka terhadap orang-orang muslim. Meskipun pada akhirnya beberapa di antaranya diampuni. Dari 17 orang yang dijatuhi hukuman mati, sebagian mengajukan ampunan dan mereka pun diampuni. 5 orang tidak mengajukan ampunan dan dihukum mati. 1 orangnya melarikan diri, meninggal dalam usia senja. Banyak dari bangsa Arab yang dibukakan hatinya untuk masuk Islam. Suku-suku kabilah Arab pada umumnya ingin masuk Islam, namun karena mereka terikat perjanjian dengan kaum Quraisy, mereka terhalang untuk masuk Islam. Setelah mereka tahu bahwa Quraisy menyerah, mereka segera masuk Islam. Mereka berkeyakinan bahwa Mekah tidak akan dapat ditaklukkan oleh raja siapapun atau orang yang kuat dari manapun. Kaum Quraisy mau menerima agama Islam dengan senang hati. Mau tidak mau, bangsa Arab pun berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Kemudian materi ketiga yaitu Perang Hunain. Perang Hunain yaitu perang antara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan kaum Baduy dari suku Hawazin dan Saqif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah di pada salah satu jalan dari Mekah ke Taif. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin yang juga berhasil memperoleh rampasan perang atau ghanimah yang banyak. Pertempuran Hunain merupakan salah satu pertempuran yang disebutkan dalam Al-Quran.
Suku Hawazin dan para sekutunya dari suku-suku Sakif mulai menyiapkan pasukan mereka ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentaranya berangkat dari Madinah menuju Mekah, yang ketika itu masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Persekutuan kaum Baduy dari suku Hawazin dan Sakif berniat akan menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW ketika sedang mengepung Mekah. Namun penaklukan Mekah berjalan cepat dan damai. Nabi Muhammad SAW pun mengetahui maksud suku Hawazin dan Sakif dan memerintahkan pasukan dia bergerak menuju Hawazin dengan kekuatan 12.000 orang. Terdiri dari 10.000 kaum muslimin yang turut serta dalam penaklukan Mekah, ditambah dengan 2.000 orang Quraisy Mekah yang baru masuk Islam. Hal ini terjadi sekitar 2 minggu setelah penaklukan atau Mekah. 4 minggu setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Madinah. Pasukan kaum Baduy terdiri dari Hawazin, Sakif, Bani Hilal, Bani Nasr, dan Bani Jasam. Pasukan Muslim berhasil menangkap keluarga dan harta benda dari suku Hawazin yang dibawa oleh Malik bin Aus ke medan pertempuran. Rampasan perang ini termasuk 6.000 tawanan, 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, serta 4.000 wakil perak. Satu wakil ini setara dengan 213 gram perak. Pertempuran ini mendemonstrasikan keahlian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam mengorganisir pasukan dalam keadaan terjepit. Pertempuran ini juga menunjukkan kemurahan hati kaum muslimin yang memperlakukan tawanan dengan baik dan membebaskan 600 diantaranya secara cuma-cuma. Sisa tawanan ditahan dalam rumah-rumah khusus hingga berakhirnya pengapungan Taif. Sekian materi dari presentasi saya, diserahkan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya oleh Muhammad Fadli Al-Mahfud. Materi terakhir yakni akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni tentang Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk adalah ekspedisi yang dilakukan oleh umat Islam pimpinan Nabi Muhammad sendiri pada tahun 630 Masehi atau sekitar 9 Hijriah ke Tabuk yang sekarang terletak di wilayah Arab Saudi bagian barat laut. Pada September tahun 629, pasukan Islam gagal mengalahkan pasukan Bizantium atau Romawi Timur dalam pertempuran Mu'tar. Banyak yang menganggap hal ini sebagai tanda melemahnya kekuatan umat Islam dan memancing beberapa kabilah Arab untuk menyerang umat Muslim di Madinah. Pada musim panas tahun 630 Masehi, umat Muslim mendengar kabar bahwa Bizantium dan sekutunya Ghassaniah telah menyiapkan pasukan besar untuk menginvasi Hijaz dengan kekuatan sekitar 40.000 sampai 100.000 orang. Di lain pihak, Kaisar Bizantium, Heraklius, menganggap bahwa kekuasaan kaum muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat dan daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium. Jumlah pasukan Islam yang terkumpul sebenarnya cukup besar, yakni sekitar 30.000 personil, tetapi mereka minim perlengkapan, bekal, makanan, dan kendaraan yang ada masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah pasukan. Yakni setiap 18 orang itu sekitar mendapat jatah satu onta saja yang mereka kendarai secara bergantian. Berulang kali mereka memakan dedaunan sehingga bibir mereka rusak. Mereka terpaksa menyembelih onta meski jumlahnya itu memang sedikit agar dapat meminum air yang terdapat dalam kantong air onta tersebut. Oleh karena itu, pasukan ini dinamakan Jaisul Usroh atau pasukan yang berada dalam kesulitan. Setelah sampai di Tabuk, pasukan Islam berkumpul di sana.
Mereka siap bertempur melawan musuh. Rasulullah juga menyampaikan pidato dengan semangat dan kata-katanya yang luar biasa membuat semua pasukan benar-benar siap dan semangat mereka membara walaupun mereka minim perbekalan. Tetapi ketika tiba di sana, tiba di sana, umat Islam tidak menemukan pasukan Bizantium ataupun sekutunya. Adapun menurut sumber-sumber Muslim, mereka menarik diri ke arah utara setelah mendengar kedatangannya pasukan Rasulullah. Namun tidak ada sumber non-Muslim yang mengkonfirmasi hal ini. Pasukan Muslim berada di Tabuk selama sekitar 10 hari atau sampai 20 hari. Ekspedisi ini dimanfaatkan Rasulullah untuk mengunjungi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Tabuk. Juga melakukan dakwah ya. Jadi hasilnya banyak kabilah Arab yang sejak itu tidak lagi mematuhi kekaisaran Bizantium dan kembali berbalik berpihak kepada Rasulullah dan umat Islam. Rasulullah juga berhasil mengumpulkan pajak dari kabilah-kabilah tersebut. Saat hendak pulang dari Tabuk, Rasulullah didatangi oleh para pendeta Kristen di lembah Sinai. Rasulullah berdiskusi dengan mereka dan terjadi perjanjian yang mirip dengan Piagam Madinah. Bagi kaum Yahudi, piagam ini berisi perdamaian antara umat Islam dan umat Kristen di daerah tersebut. Rasulullah dan pasukan muslimin akhirnya kembali ke Madinah setelah 30 hari meninggalkannya. Umat Islam maupun kekaisaran Bizantium tidak menderita korban sama sekali, dan peristiwa ini karena peristiwa ini tidak terjadi pertempuran atau pertumpahan darah sama sekali. Baik, itu materi sudah terakhir. Saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan. Pertama yakni, Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah atau 628 Masehi. Pasukan Islam dalam Perang Khaybar berjumlah 1.500-an orang dengan jumlah di pihak musuh yaitu mencapai 10.000 orang hingga 20.000. Perang ini dilatar belakangi oleh konspirasi balas dendam kaum Yahudi setelah beberapa tahun lalu Nabi Muhammad mengusir kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah dari Madinah setelah mereka berkhianat. Perang ini berakhir ditaklukkannya Khaybar oleh pasukan muslimin. Yang kedua ini Fathu Makkah. Menaklukkan Mekah atau Fathu Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Dan sebab utamanya adalah datang dari kaum Quraisy sendiri, di mana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada mereka. Dan akhirnya, pasukan muslimin dapat menaklukkan kota Makkah tanpa ada perlawanan, kecuali di pihak Khalid bin Walid. Itu ada sedikit perlawanan. Yang ketiga, adapun Perang Hunain yang terjadi pada bulan Syawal, tahun ke-8 Hijriah, dilatar belakangi oleh kekalahan bangsa Arab pada saat penaklukan kota Makkah beberapa minggu sebelumnya. Akhirnya dengan ketidakterimaan tersebut, beberapa kabilah yang dipelopori oleh kabilah Thaqif dan Hawazin dan beberapa kabilah lain menolak tunduk kepada Nabi dan berhimpun untuk melakukan penyerangan terhadap kaum Islam. Jumlah pasukan muslimin sekitar 12.000-an orang, sedangkan pasukan musuh dan sekutunya berjumlah 30.000-an orang. Peperangan ini juga dimenangkan yakni Perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah dan dilatar belakangi oleh kekalahan Romawi Timur pada saat Perang Mu'tah. Perang ini berakhir dengan adanya kesepakatan dan tidak adanya pertempuran atau pertumpahan darah. Pihak musuh memilih untuk mundur ke negerinya kembali. Dengan kemenangan tersebut, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas sampai berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Adapun Perang Tabuk ini juga merupakan perang terakhir yang diikutsertai oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, hanya ini saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada pertanyaan, silakan. Kami batasi sampai 3 pertanyaan. Izin bertanya, Mbak. Monggo. Sebelumnya mohon maaf karena off cam sebab jaringannya nggak stabil.